kondangi rohakon tung basa-basami sudena di awon gom-gomi pamataku nang hodo olo aku sai lehon magogoku lomom nang ulaoku urupi tatap au tutu panopana burju. Shalom, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, salam sukacita, salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Rabu 19 April 2023, yang mengambil judul Yesus adalah Sang Ahli Bangunan. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Ibrani 3 ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Aiganuk bagas arondo neroli hossa. Alai si Paulus saluhutnya debatado. Saudara yang kekasih, berdasarkan ayat di atas, apakah mungkin bagi seorang Kristiani untuk murtad dari Allah yang hidup? Perikop di atas dimulai dengan peringatan dengan berkata, waspadalah, saudara-saudara. Jadi, ya adalah mungkin bagi seorang saudara untuk murtad dari Allah yang hidup. Selain itu, perhatikan juga dua pernyataan syarat yang ditandai dengan kata jika dan asal. Kita adalah rumahnya. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan, juga kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Di sini kembali kita melihat apa yang sudah kita baca beberapa kali sampai saat ini. Kapankah hari yang terakhir itu? Bila Kristus belum datang kembali semasa hidup kita, maka hari terakhir adalah saat hidup kita berakhir. Atau pada saat kedatangannya dan terhimpunnya kita bersama-sama dengan Dia. Mereka yang teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman mereka, atau mereka yang telah bertanding dalam pertandingan yang baik dan memelihara imannya sampai pada akhirnya akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang meninggalkan imannya tidak akan berada di sana. Mereka tidak akan beroleh bagian dalam Kristus.
mereka tidak akan menjadi rumahnya. Inilah yang dinyatakan dengan jelas melalui pernyataan jika di dalam ayat di atas. Kita ketahui untuk membangun sebuah rumah diperlukan sang arsitek, ahli bangunan yang bertugas merencanakan, merancang, dan membangun dibantu oleh tukang bangunan. Dan bila selesai, sang arsitekturlah yang paling diingat ketimbang bangunan tersebut. Demikian juga yang dimaksud ayat renungan hari ini. Kita tahu surat ini ditujukan kepada jemaat Kristen Yahudi. Rupanya mereka mengalami penindasan. Banyak yang ingin murtad kembali kepada agama Yahudi lagi. Karena itu surat ini dituliskan untuk memperkuat iman percaya mereka dengan meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus Kristus jauh lebih unggul dari Musa. Bagi orang Yahudi, Musa adalah arsitek yang ditugaskan Allah membangun rumah atau jemaat Allah, yaitu bangsa Israel. Dia berhasil menghantarkan bangsa itu ke tanah Kanaan. Dia layak dihormati. Namun, firman Tuhan di surah Ibrani ini mengajak mereka dan kita agar kita bukan memandang kepada Musa, tetapi kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus jauh sekali lebih terhormat dari Musa. Musa hanyalah seorang pekerja untuk membangun rumah atau umat Israel. Tapi Tuhan Yesus, dialah arsitek yang menciptakan seluruh dunia dan isinya termasuk Musa. Dan terutama lagi, Yesus adalah arsitek Allah, karena dialah yang membangun jemaat umat Allah di dunia ini. Dan Tuhan Yesus juga lah arsitek yang membangun dan menyediakan surga menjadi tempat kediaman kekal semua orang percaya. Dialah yang membangun jemaat. Gerejanya di atas iman percaya, orang-orang yang percaya akan kebangkitannya. Yesus mengumpulkannya dari segala bangsa, tempat, ras, suku, dan bahasa. Bahkan dia sendirilah menjadi fondasi jemaatnya. Dan dia sendiri juga yang menjadi kepala gereja yang adalah tubuhnya. Yesus melalui kuasa rohnya membangun jemaatnya itu sedemikian rupa, sehingga yang berbeda-beda itu menjadi satu keluarga, rumah, umat Allah. Karena itu, Yesuslah yang layak dijadikan sebagai juru selamat, agar kita turut menjadi bagian bangunan tubuhnya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang sudah menebus, menyelamatkan, dan menyertai kami hari lepas hari. Dalam hidup setiap harinya, kami banyak tergoda dengan dunia ini. Oleh karena itu, kuatkan kami Tuhan. Engkaulah andalan kami. Engkaulah yang mampu menolong kami. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan menghadapi seluruh tantangan hidup, agar kami dapat bersama dengan Tuhan dalam hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.
house is built by someone, sawing wood and hammering. Every house is built by someone, but God is the builder of everything. God the builder, God the builder, God is the builder of everything. God the builder, God the builder, God is the builder of everything. Every house is built by someone, sawing wood and hammering. Every house is built by someone, but God is the builder of everything. God the builder, God the builder, God is the builder of everything. God the builder, God the builder, God is the builder of everything. Every house is built by someone, sawing wood and hammering. Every house is built by someone, but God is the builder of everything. God the builder, God the builder, God is the builder of everything. God the builder, God the builder, God is the builder of everything. Every house is built by someone, sawing wood and hammering. Every house is built by someone, but God is the builder of everything. God the builder, God the builder, God is the builder of everything. God the builder, God the builder, God is the builder of everything.